grafik fungsi fx sama dengan sin x akan turun pada interval. Untuk soal berikut ini menggunakan rumus fungsi turun. Pertama, f aksen x lebih kecil 0 itu adalah rumus untuk fungsi turun. Jadi kita akan gunakan rumus f aksen x itu yang fungsi stasioner. Kita cari nilai x nya dulu. Langkah 2, f aksen x sama dengan 0. F aksen x artinya itu kita kerja cara turunan. Jadi sin x jika diturun, kita bisa lihat rumus di bagian nomor 1 ini. Sin x jika diturun itu akan menghasilkan cos x. Jadi pertama, fx sama dengan sin x diturun menghasilkan cos x sama dengan 0. Sekarang kita mau cari nilai x ini. Jadi kita mulai pertama yaitu bagian sini, cos x sama dengan 0. Kita coba perhatikan yang bagian tabel, yaitu yang bagian bawah ini ya. Sekarang kan kita mau cari cos berapa, yaitu cos x itu bisa menghasilkan 0. Kosinus saat bisa menghasilkan 0 itu terletak di sudut 90 derajat. Jadi kita bisa tulis cos x sama dengan cos 90 derajat. Setelah ubah kayak gini, kita kembali ke persamaan trigonometri, yaitu yang rumus bagian tengah ini. Karena persamaan kita ini itu adalah persamaan cos, maka kita lihat rumus yang terletak di bagian sini, yaitu yang cos. Jadi cos x sama dengan cos alpha, kita pisahkan jadi dua rumus, yaitu yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita masuk langkah berikut. Langkah 3. Pertama kita pilih rumus x sama dengan alpha ditambah k kali 360. Jadi x nya itu diambil dari sini, x, lalu ini 90 nya itu sebagai alpha. Kalau sesuai rumus di sini, x nya yang depan, alpha nya itu yang di belakang. Jadi ini yang x, ini yang alpha. Lanjut lagi. Jadi x sama dengan alpha yaitu 90 derajat ditambah bagian rumus ini ditambah k dikali 360 derajat. Sekarang kita cari nilai x dengan memasukkan k nya ya. Lanjut. Pertama, jika k bernilai 0, maka nanti kita hitung nilai x ini, yaitu x sama dengan 90 ditambah k yaitu 0 dikali 360 derajat, maka dapat 90 derajat. 90 derajat ini itu termasuk dalam batasan. Biasanya soal kalau nggak ditulis batasan itu dimulai dari 0 lebih kecil x lebih kecil 360. Jadi 90 ini memenuhi batasan. Sekarang lanjut lagi yang kedua. Tadi k bernilai 0, sekarang kita masuk k itu 1. X sama dengan 90 ditambah k ganti 1 dikali 360 derajat. Jadi 90 ditambah 360 dapat 450. 450 ini lewat dari batasan yang sampai 360, jadi nggak diambil. Jadi sekarang kita masuk rumus kedua, yaitu langkah 4. Rumus kedua ini kita perhatikan yang di bawahnya, yaitu x sama dengan min alpha ditambah k kali 360. Jadi pakai yang kedua. Kita langsung ganti. X sama dengan min alpha ditambah k kali
360 derajat. Sekarang kita mau cari nilai X dengan memasukkan angka K ya. Pertama, jika K bernilai 0, maka X sama dengan min 90 ditambah K itu 0 dikali 360 derajat. Maka min 90 ditambah 0 nanti akan menghasilkan min 90 derajat. Min 90 derajat ini kita tidak ambil karena dia tidak memenuhi batasan. Karena batasan kita ini dari 0 sampai 360. Kedua yaitu K jika kita ganti 1. X sama dengan min 90 ditambah 1 dikali 360. 1 kali 360 itu 360 dikurang 90 maka dapat 270. 270 ini masih memenuhi batasan, jadi ini bisa diambil. Sekarang kita lanjut lagi. Jika K bernilai 2, X sama dengan min 90 ditambah 2 dikali 360. 2 kali 360 dapat 720. 720 dikurang 90 maka dapat 630. 630 derajat itu udah lewat dari batasan, jadi nggak diambil. Sekarang kita masuk langkah 5. Langkah 5 yaitu saat kita udah dapat nilai X yaitu di 90 derajat dan 270 derajat, kita masuk ke garis bilangan. Yaitu ini untuk yang 90 derajat, satu lagi ini untuk yang 270 derajat. Lalu yang bagian paling pojok ini adalah untuk 0 derajat. Lalu yang paling pojok ini adalah 360 derajat. Jadi kita tes 3 bagian dengan cari tahu nilai tanda plus, min atau plus ya. Di sini bagian pertama kita mau cari nilai plus atau min. Ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Kita cari nilai plus atau min. Sekarang masuk pembuktian ya, yaitu tanda plus atau min. Pertama, mau buktikan tanda plus dengan min, kita pakai hasil turunan, yaitu fx, f aksen x ya. F aksen x itu adalah turunan, maka kalau kita lihat soal tadi fx itu sin x. Sin x kalau diturun itu akan menghasilkan cos x. Jadi pembuktiannya kita lewat sudut-sudut yang terletak di garis bilangan ini. Kita mulai yang pertama. Bagian pertama ini dari 0 sampai 90 derajat, kita bukti yang bagian tengahnya ambil 45 derajat. Sekarang kita masuk lagi yang pertama. F aksen 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Cos 45 derajat pada tabel sudut khusus yang bagian sini, yaitu cos 45 derajat itu akan menghasilkan 1/2 akar 2, yaitu 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 ini itu bernilai positif, maka tandanya bagian pertama ini adalah positif. Sekarang kita cek yang kedua. Bagian kedua ini itu dari 90 derajat sampai 270 derajat. Jadi kita bisa tes dengan menggunakan sudut yang bagian tengah, saya ambil 180 derajat. Jadi F aksen 180 derajat sama dengan cos 180 derajat. Sekarang kita ubah lagi lewat relasi. Cos buka kurung 180 derajat ini karena tidak terdapat di bagian tabel sini, jadi kita pakai relasi untuk ubah supaya sudutnya di antara 0 sampai 90 derajat supaya dapat cari di tabel. Jawabannya apa?
Jadi 180 derajat pakai relasi 180 derajat dikurang 0 derajat. Karena 180 dikurang 0 itu bisa menghasilkan 180. Kita kembali lagi. Untuk cos 180 dikurang 0, 180 derajat ini tidak diganti nama, maka tetap cos 0. Lalu kita lihat kuadran. Untuk 180 derajat ini itu terletak di kuadran 2. Untuk kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya untuk sin dan kosek yang bernilai positif. Jadi karena soal di sini adalah soal cos, maka ini dikasih tanda negatif. Sama dengan min cos 0, cosinus 0 itu nilainya adalah 1. Maka min cos 0 yaitu min 1. Jadi untuk bagian kedua, untuk 180 derajat itu tandanya nanti negatif. Lalu bagian ketiga. Bagian ketiga itu di antara 270 derajat dengan 360 derajat. Ini kita gunakan sudut 300 derajat yaitu terletak di tengah. Sama lagi. F aksen 300 sama dengan cos buka kurung 300. Jadi kita pakai cara relasi lagi. Karena cos 300 derajat ini tidak terdapat pada tabel. Jadi cos 360 derajat dikurang 60 derajat itu akan menghasilkan 300 derajat. Sekarang kita lihat lagi. Untuk yang 360 derajat itu tidak perlu ganti nama, yaitu cos tetap 60 derajat. Lalu kita perhatikan sudut 300 derajat. 300 derajat itu terletak di kuadran 4, maka kuadran 4 untuk cos dengan sek yang bernilai positif. Maka soal di sini adalah soal cos, maka tandanya itu tanda positif. Positif cos 60 pada tabel cosinus 60 itu menghasilkan setengah. Jadi ini positif setengah. Jadi untuk bagian ketiga itu tandanya adalah positif. Sekarang kita kembali ke soal lagi, yaitu masuk langkah 6. Karena soalnya minta grafik fungsi fx ini akan turun pada interval, turun itu tandanya adalah kecil. Jadi tanda kecil dari 0 itu tanda negatif. Maka kita akan ambil jawaban yang terletak di tengah. Ini adalah penjelasan kita. Jadi kita bisa tulis grafik fungsi fx sama dengan sin x, yaitu soal ini itu akan turun pada interval dari 90 derajat sampai 270 derajat. Karena 290 derajat sampai 270 derajat itu tandanya negatif. Dan tadi kita langkah 1 kan udah tulis fungsi turun itu rumusnya adalah f aksen x kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 itu pasti tanda negatif. Karena kecil dari 0 itu bagian untuk negatif. Kalau tanda besar 0 itu tanda positif. Jadi lebih kecil 0 itu negatif, maka batasannya itu dari 90 derajat lebih kecil x lebih kecil 270 derajat, yaitu yang bagian biru ini ya. Maka jawabannya terletak di D, 90 derajat lebih kecil x lebih kecil 270 derajat.